Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi senantiasa Allah memberikan kelancaran dan ridhonya kepada kita semuanya. Masuk acara yang berikutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ngemplak. Pada kesempatan pagi hari ini, pimpinan ranting yang diundang, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Ngemplak, bapak ibu guru semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan kepada yang menerima amanah. Juga terima kasih kepada Dikdasmen, baik Dikdasmen daerah Muhammadiyah Boyolali maupun Dikdasmen Kecamatan Ngemplak, semuanya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Harus ada yang meneruskan. Sampai itu juga kepala-kepala sekolah yang sudah purna atau yang sudah waktunya dibatasi itu harus siap diganti. Begitu pula bapak-bapak ibu guru semua juga harus siap mengganti. Ini harus terjadi di lembaga manapun, termasuk pimpinan-pimpinan yang lain, baik itu pimpinan cabang, dan daerah, wilayah, ranting dan sebagainya, yang pada saat ini seandainya muktamar tidak diundur, mungkin ya tak lama lagi pimpinan ranting, pimpinan cabang, baik Aisyah maupun Muhammadiyah, pimpinan daerah, wilayah akan mengalami pergantian. Nah, karena mundur, bahkan mundurnya mungkin berdasarkan informasi ada yang menyatakan nanti Juli 2021, bahkan kita dari malam menginformasikan mungkin malah 2022. Ya, Allah Allah, kita tunggu aja putusan dari pimpinan pusat. Menyampaikan informasi. Ini terkait dengan kemungkinan, termasuk kemudian di Muhammadiyah cabang Muhammadiyah Ngemplak. Dilihat dari sisi waktunya sampai dua periode, maka siap diganti dan tidak diganti. Ini ada Pak Numa siap gantikan, dan yang lain-lain, semuanya harus siap menggantikan. Dilihat dari sisi periodenya, Pak Tidak nomor sekali dia harus ganti, Pak juga begitu, bahkan bisa ke PP nantinya. Kalau yang lain begitu. Ini saya minta kepemimpinan harus terjadi dan terjadi. Berikutnya juga kepala sekolah. Ini kan merupakan satu amanah yang tidak berlebihan, yang banyak yang dihadapi. Jadi satu amanah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik itu kepala MI maupun kepala SMT. Makanya kita harapkan meneladani dari sifat Rasul. Ini tantangan yang cukup berat ya di masa-masa sekarang ini. Bagaimana anak memiliki akhlak yang baik, tantangan. Bagaimana pendidikan menghadapi situasi COVID-19 harus ditutup IT. Tantangan pendidikan. Bagaimana kurikulum. Bagaimana guru-guru yang bermacam-macam ini. Murid yang bermacam-macam juga. Nah, ini tantangan yang harus diselesaikan oleh para kepala sekolah. Bagaimana bisa menyelesaikan itu dan jadi suri teladan yang baik kepada semua guru maupun kepada masyarakat dan juga para siswa. Pimpinan daerah Muhammadiyah nomor 26, 27, 28, garis miring K, garis miring 03.0, garis miring D, garis miring 2020 tentang pengangkatan kepala sekolah Muhammadiyah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali periode 2020-2024, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali
tentang pengangkatan Kepala Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali. Pertama, Joko Sutrisno SPD, tempat tanggal lahir Klaten 11 Oktober 1965, NPM 1141715, pendidikan sarjana jurusan Bahasa Indonesia. 2. Agus Sutrisno SPDI, tempat tanggal lahir 16 Juni 1986, NPM 1255529, pendidikan sarjana jurusan Tarbiyah. 3. Mustami SPDI, tempat tanggal lahir Boyolali 24 Mei 1983, NPM 1503070, pendidikan sarjana jurusan PGMI, ditetapkan sebagai kepala sekolah madrasah terlampir. Yang kedua, selama memangku jabatan tersebut kepadanya diberikan honor oleh penyelenggara pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara dan atau sekolah dari madrasah Muhammadiyah setempat. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau diterbitkannya surat keputusan tersebut, dengan ketentuan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Boyolali tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2020 Masehi. Perlu kami tambahkan bahwa atas nama Joko Sutrisno SPD sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Ngeplak, Agus Sutrisno SPDI sebagai Kepala Sekolah MI Al-Akbar Pandean. Yang ketiga, Mustami SPDI sebagai Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Kismayoso. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Sini Pak. 1, 2, 3. Berikutnya dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan wilayah daerah cabang Dinas Ranting. Kemudian untuk bersama Manggarai Utara didampingi Bapak dari wilayah dari PDM dan Majelis Ulama dari PCM untuk foto bersama Manggarai Utara. Kapan Bu? Gus dan Pak Mustami, mudah-mudahan nanti dapat melaksanakan mengemban amanah yang diamanatkan kepada saudara-saudara sehingga dapat melaksanakan amanah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan lama karena memang
ada Pak Ali, nan tidak kurang kok istilah Bosojo kualat. Sebenarnya kemarin saya juga mempersiapkan akan adakan pembinaan. Kalau saya ngengkreng kira-kira 45 menit cukup. Tapi berhubung ada waktu untuk Pak Ali, ya nanti saya cukup 10 atau 15 menit atau bahkan kurang. Bapak dan Ibu sebagai kepala yang baru, termasuk juga Bapak dan Ibu guru yang lain, setiap waktu kita mengalami perubahan. Baik perubahan itu berada pada diri kita sendiri, jadi mengalami perubahan. Kalau dulu kecil, menjadi besar, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, yang akhirnya juga akan meninggalkan dunia. Begitu juga kepemimpinan, tadi disampaikan Pak Saifuddin, artinya 2 periode Pak Saifuddin menurut aturan itu sudah cukup. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Pak Saifuddin nanti dia akan kembali. Kalau memang itu sudah dikehendaki oleh warga Muhammadiyah di Kecamatan Mumpang. Secara aturan begitu. Termasuk saya juga begitu nanti. Sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Karena memang itu fitrah manusia dan hukum alam. Setiap saat akan muncul tokoh, dan setiap saat tokoh itu akan muncul tokoh yang baru. Jadi tokoh-tokoh itulah yang akan memimpin Muhammadiyah baik tingkat ranting, cabang maupun daerah, dan juga pada level-level yang lebih atas lagi. Bapak dan Ibu, setiap waktu hendaklah sebagai kepala sekolah selalu banyak belajar, terutama aturan dan regulasi yang ada, karena setiap waktu itu regulasi berubah cepat, berganti cepat. Apalagi zaman ketika COVID-19, hampir setiap 15 hari itu ada aturan baru. Termasuk juga di Muhammadiyah, setiap tahun atau setiap periode kepemimpinan pasti ada regulasi baru. Calon kepala itu didasmen, diusulkan kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah dalam hal ini adalah didasmen, kemudian diolah, baru PDM, baru penandatangan. Sekarang kepemimpinan saya buat aturan pegawai nomor 3 tahun 2018 itu semuanya keputusan itu di tangan pimpinan cabang. Jadi pimpinan cabang itu berperan besar untuk menentukan siapa calon yang akan dicalonkan pemimpin SMP atau madrasah kita. Jadi majelis dikdasmen sebagai unsur pembantu pimpinan cabang, tingkat cabang. Itu yang membantu pimpinan cabang. Ketika pemilihan calon, itu yang memilih, yang menentukan ya PCM. Yang menentukan PCM. Perkara itu. Seandainya pimpinan cabang minta pertimbangan atau minta pertolongan atau minta tolong atau minta saran pendapat dari majelis dikdasmen, itu boleh-boleh saja. Tetapi sebagai penentu adalah pimpinan cabang, termasuk surat menyurat. Ranting kalau membuat surat, misalnya ke cabang, harus diketahui, minimal diketahui atau ditandatangani oleh pimpinan ranting. Begitu juga ketika mengajukan surat ke pimpinan daerah, maka harus direkomendasi atau diberi pengantar oleh pimpinan cabang, minimal diketahui oleh pimpinan cabang. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh majelis dikdasmen langsung mengajukan usulan langsung ke PDM. Dari PDM mesti ditolak. Nggak begitu sekarang. Jadi harus yang menunjukkan tanda tangan pimpinan cabang, terutama mestinya juga dengan pimpinan dengan sekretaris. Begitu Pak. Termasuk bagaimana penjaringan calon kepala. Penjaringan penunjukan atau pemilihan itu teknisnya monggo, tidak harus melalui pemilihan di intern sekolah ini. Misalnya SMP sini menjaring calon kepala, terus diadakan pemilihan. Suara terbanyak ini, suara terbanyak belum tentu diajukan oleh pimpinan cabang. Karena memang sekolah itu adalah amal usahanya
Muhammadiyah di tingkat cabang yang memimpin adalah pimpinan cabang. Itu pun seandainya melakukan seperti itu dan itu atas persetujuan dari pimpinan cabang, boleh silahkan dari sekolahan atau majelis detachment mengadakan pemilihan calon kepala di SMP, dan itu atas perintah dan sepengetahuan oleh pimpinan cabang. Namun ujuk-ujuk dengan ini terus pimpinan cabang nih coro-corone kasarane ya kuwi ngono kuwi sing ngapang sapa ayo gleti. Karena memang pimpinan cabang berhak seperti itu. Termasuk calon pemilihan tadi ya, di samping juga pemilihan, kemudian ada misalnya tes dengan skor, atau bisa juga pimpinan cabang itu langsung menunjuk. Misalnya Pak Parjo ditunjuk kembali, umpamanya Pak Parjo kamu bagus prestasinya, tetapkan lagi aja. Nah, aturannya kan 60, ya 60 itu kan aturan. Tetapi kalau Pak Parjo termasuk merintis pendiri sekolahan, ya, pendiri Amal Usaha Muhammadiyah, Pak Parjo bisa diangkat kembali sampai tahun usia 65 tahun. Pak Parjo kemarin Pak Parjo angkat kembali aja, dulu juga merintis sama Pak Kodirun. Pak Parjo yang us gedek, pun boten mawon. Jadi itu, jadi proses pengajuan surat menyurat harus sepengetahuan oleh pimpinan. Kalau ranting ya pimpinan ranting, kalau cabang ya ketua cabang, bahkan daerah ke PWM pun juga harus tanda tangan PDM. Kemarin Pak Agus juga gitu, Pak Agus kalau mengajukan ya untuk Dikdasmen silahkan merekomendasi kalau memang pimpinan wilayah menyaratkan memberi salah satu syarat calon kepala harus direkomendasi oleh Dikdasmen. Oke, itu harus dipenuhi. Tapi yang mengajukan ke wilayah itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah. Sekarang udah mapan. Jadi amal itu kriteria harus ikhlas, dan keikhlasan itu akan dipetik kelak di akhirat. Kemudian usaha itu diharapkan usaha itu menghasilkan, maka harus dikelola secara profesional. Harus menghasilkan sesuatu yang sesuatu itu sebagai fasilitas untuk berdakwah melangsungkan gerak Muhammadiyah. Lah apa hasilnya? Kalau SMP ya harus menghasilkan uang. Ngoten lho, Pak. Jadi misalnya Bapak dan Ibu guru gajinya berapa? 5 juta. Apa itu ya? Sekolahan. Umpama 5 juta. Kita ambil 2,5%. 2,5% itu masukkan kepada pimpinan cabang, bendahara BCM atau mahasiswa. Atau setiap bos turun, ya, satu siswa, bosnya berapa Pak? Dari SMP? 1.100.000. Oh, per tahun. Kira per bulan. Jadi ada sebagian bos 1 tahun 1.100.000, katakanlah yang 2,5% sebagai bulu bekti sama pimpinan cabang, bukan Pak Saudin ya. Pimpinan cabang dalam hal ini adalah cabang. Berikan ini Pak sebagai dana dakwah untuk Muhammadiyah. Oh, itu yang dikatakan amal usaha itu seperti apa? Usaha menghasilkan. Orang kok berneteki wae, PCM baru beri tetek kok. Tapi renek balesan gitu. Dengar aja itu loh Pak. Dan nanti insya Allah akan digenjai sama Pak Ali nanti seperti itu. Itu jadi mohon Bapak dan Ibu, terutama kepala-kepala yang tahu lah Muhammadiyah sudah banyak berkiprah memberikan Muhammadiyah. Panjenengan semuanya yang diberi amanat untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah dengan penuh amanat dan tanggung jawab, dan ada sesuatu yang harus diberikan kepada Muhammadiyah, entah dalam bentuk tenaga, pikiran maupun finansial dalam bentuk rupiah. Untuk warga Muhammadiyah, mempelai itu orangnya semangat.
cabang yang lain juga, Bang Besari juga, terutama di Kotornayan. Kemarin mau bangun ini ya, membebaskan. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali, juga masih desmen pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali yang saya hormati, pimpinan madrasah yang baru, Bapak Ibu guru semuanya yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di amal usaha kita SMP Muhammadiyah Birrul Walidain, SMP Muhammadiyah 9 Emplak dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, mohon maaf saya diminta menyampaikan tausiah. Tausiah itu apa? Pak Martimin berbahasa Arab, wasiah itu apa maknanya? Wasah diwaswisu tausiah, wasiat ya pesan. Kalau dilihat dari arti pesan, Pak Jindar tadi sudah banyak memberikan pesan, baik itu pesan organisasi juga pesan keislaman. Maka saya akan menyampaikan, mengulang saja yang disampaikan Pak Jindar. Jadi saya ini sudah memori saya sudah berlupa. Jadi temani Pak Saifuddin, jadi saya kutip Pak Saifuddin tadi juga lupa. Saya itu sudah pelupa. Jadi alasan dokter ada saraf otak yang sudah putus ya. Maka gampang lari. Maka saya ingat ada dalil yang dibaca Pak Jenderal tadi itu. Yang pertama adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini hafal enggak lupa ini. Ya, ini karena ini tadi senjatanya kepala sekolah, kepala madrasah ini. Dan hadis Nabi al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ini adalah visioner kepala sekolah atau kepala madrasah. Dan saya tambah ayat konsistensi yang sering saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tiga dalil itu saya sampaikan. Intinya begini Bapak Ibu, saya memberikan pesan tausiah khususnya kepada kepala madrasah atau kepala sekolah yang baru. Memang dalam makna sosiologi di masyarakat kita, kepala sekolah dan kepala madrasah dianggap sama. Karena sekolah dan madrasah itu sudah artinya sama. Cuma madrasah itu istilah di Kemenak, Kementerian Agama, sekolah itu di Dignas, di sekolah umum lah. Jadi kalau nanti istilah itu di ranah Kemenak, Pak Jenderal tidak menggunakan istilah sekolah, tapi kepala madrasah. Jangan double, kepala sekolah MI ini salah jadi. Kepala sekolah MI ya, kepala madrasah, kepala madrasah langsung, dan kepala sekolah madrasah itu double sekolah. Jadi sekolah itu dari bahasa asing school, scholar atau apa itu, sedangkan madrasah dari bahasa asing Arab madrasah, artinya sama, itu sekolah. Nah, seorang kepala sekolah, seorang kepala madrasah ini memang melekat tiga komitmen. Dilihat Pak Sutrisno dan Pak Mustami. Kayaknya Gus Trisno sudah dua, Gus Trisno dan Joko Trisno. Dan Pak Mustami, tiga-tiganya. Ya. Jadi ada tiga komitmen yang melekat. Yang pertama, komitmen menjadi seorang Islam. Jadi seorang Muslim, karena ini sekolah Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah, madrasah Muhammadiyah. Maka ada komitmen keislaman yang harus dipegang. Yang kedua adalah komitmen menjadi orang Muhammadiyah.
Jadi komitmen bermuhammadiyah, karena ini adalah sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah komitmen menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi tiga ini yang melekat pada diri kepala sekolah atau kepala madrasah di Muhammadiyah. Yang pertama adalah komitmen berislam Pak Kepala. Jadi seorang kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah itu harus punya visi misi keislaman yang kuat. Jadi kalau melekatnya pada Islam itu mulai dari bagaimana mempelajari Islam, bagaimana mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, itu seorang kepala sekolah di Muhammadiyah harus punya komitmen. Yang seorang kepala sekolah di Muhammadiyah kok orang divisi dakwah Islam, tidak ada pengamalan terhadap Islam, tidak ada penghayatan terhadap Islam, cara kasarnya saja jadi kepala sekolah di Muhammadiyah. Ya, jadi kalau seorang kepala di sekolah Muhammadiyah kok ora iso maca Quran, pengajian kok alergi, wis aja dadi kepala sekolah nek Muhammadiyah. Mesak ya. Betul. Betul. Setuju nggak kalau seorang kepala di sekolah Muhammadiyah itu iso maca Quran, setuju nggak? Ya harus. Wong guru saja harus. Ya, padahal kepala sekolah punya tanggung jawab pembinaan guru, khususnya juga dalam beragama, berislam. Yang kepala sekolah ora iso maca Quran karena bina maca Quran itu terus metu dalane nanti. Termasuk masjid Dasman bagus ya. Pimpinan daerah, pimpinan masjid Dasman, pimpinan cabang harus bisa baca Quran karena tugasnya tadi membina kepala sekolah, membina guru agar bisa baca Quran. Pembinaan kan. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa membina guru kalau dirinya orang mudeng tentang keislaman? Maka Pak Joko, Pak Agus, Pak Tame sekarang hatinya pikirannya diisi dengan mindset keislaman, pikiran tentang Islam. Nah, jadi kalau sudah insya Allah pengamalan Islam itu sudah melekat, dakwah Islam sudah melekat, jadi dakwahnya dakwah orientasinya sudah dakwah gitu. Insya Allah sekolah Muhammadiyah juga ketok itu. Misalnya ada kegiatan sholat berjamaah misalnya ya. Kepala sekolah ngerahke anak didik, setelah didiknya gurunya supaya berjamaah. Patut nggak kira-kira seorang kepala sekolah ngoyak-ngoyak gitu, patut nggak? Patut, karena tugasnya. Dengan catatan kepala sekolah yo berjamaah. Masa ngoyak-ngoyak anak, ngoyak-ngoyak guru awake dhewe nyelindot ra salat. Ya, namanya tidak konsisten. Maka pengamalan Islam monggo mewarnai sekolah-sekolah Muhammadiyah atau madrasah Muhammadiyah. Dulu, sekarang masih Pak Paidi. Jadi ada laporan kepala MI Muhammadiyah orang taunya masjid. Ada Pak Paidi ya? Ya, itu tanggone Pak Paidi. Dia pernah dilaporkan gitu ya. Jadi pernah kita panggil itu jawabannya tinimbang aku kon yang masjid, kowe becik, kon baleke rasa dadi kepala sekolah. Mereka balik. Abote sepiro to? Wong kepala madrasah Muhammadiyah omahe cedhak masjid, kon yang masjid lega. Gatel ya yang masjid itu. Pengajar nanti ada pengajiannya. Orang tahu mangkat kok. Bagaimana kenal dengan Muhammadiyah, bagaimana kenal dengan pengajian? Kalau ada kegiatan pengajian di kampungnya, di rantainya nggak ikut gitu loh. Pak Joko Sutrisno dalamnya Tanjung Sari ada pengajian, banyak pengajian termasuk pengajian rantainya jalan. Sekretaris rantai ini kan? Bukan. Saya sering ketemu kan. Nah, jadi memang harus aktif di pengajian. Pak Agus Sutrisno dalamnya Klaten. Oh, Pandian. Tahu pengajian nggak? Tahu ya. Kalau nanti Bapak Ibu guru
ya ikut memantau. Sekarang ini kan zamannya global ya. Global itu tidak ada batasan ruang dan waktu ya untuk menilai seseorang atau untuk memantau seseorang. Jadi kita informasi itu cepat. Maka kepala sekolah jangan merasa bahasanya orang yang ngerti. Ya, jadi pemantauan itu kita secara global. Ya, Bapak Ibu guru silakan memantau, mengawasi atau juga menilai, nggak apa-apa. Sampai kepala sekolah juga menilai guru. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang tidak baik pada diri kepala sekolah di masyarakatnya, itu bisa disampaikan ke pimpinan daerah. Akan diadakan apa? Pembinaan. Bahasanya binaan. Pak Jenderal ini orang mungkin, satu orang mungkin. Pembinaan. Galak beliau, galaknya galak membina. Ya, dan nanti tolong disampaikan itu. Ini yang pertama tentang keislaman ya, keislaman. Setuju? Kepala sekolah, guru semuanya aktif di pengajian. Ya, agar kita ini paham tentang keislaman, praktek-praktek keislaman di sekolah, di madrasah. Monggo, jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, sekolah madrasah yang lain. Saya sering mencontohkan di daerahnya Pak Paidin ya, di Asem Growong itu dulu MP-nya luar biasa. Ya, siswanya sampai tembus angka berapa juga? 400-an pernah ya? Ya, sama seperti Kesmonya saya. Ya. Tapi sekarang mengalami kesulitan, berkurang. Karena ada SD negeri yang di Sembungan itu, ya, itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang aktivis pengajian. Ya, dan orang Muhammadiyah. Maka programnya ya, di SD negeri itu jumbo karena visi misi atau tidak, tapi memang itu bagus di mata masyarakat. Sekarang itu kan yang kita jual itu kan visi misi ke masyarakat. Mengadakan kegiatan tahfidz Quran di SD negeri. Ya, lagi tahfidz Quran. Ngenenge rebana, grup rebana itu keliling gratis. Kegiatan pengajian dari SD negeri Sembungan. Nah, akhirnya lama-lama masyarakat itu kan tertarik. Akhirnya MI Muhammadiyahnya yang dulu itu maju, kan berkurang muridnya karena tidak bisa mengimbangi. SD negeri yang program tahfidz, MI ini malah orang yang program tahfidz. Masyarakat pintar sekarang kan. Jadi silakan kita sama-sama menjual visi-misi itu. Jadi kira-kira yang dimau masyarakat apa? Ternyata masyarakat kita ini masih mengedepankan nilai-nilai keislaman atau bahkan mulai mementingkan nilai-nilai keislaman. Sekolah-sekolah yang mengedepankan, memunculkan unggulan-unggulan keislaman dikejar oleh masyarakat. Dan enggak nanti MI Muhammadiyah Pandian sudah ada program tahfidz, sudah dipampang kan, ya dipampang nggak apa-apa, itu branding, ya branding tahfidz, tonjolkan itu, berpro tahfidz itu 30 juz atau juz 30 nggak masalah, ya, ganti program tahfidz, ya kalau perlu guru-gurunya ada program tahfidz nggak apa-apa, ya, branding maksudnya branding gitu, artinya buah pedo apa tenan opora gitu. Seandainya ada kegiatan guru tahfidz Quran, menghafal Al-Quran gitu, orang kok pamer enggak ya, kita branding namanya. Sekarang pamer itu branding. Buat baliho besar ada foto guru-guru yang sedang menghafal Quran, ada kegiatan guru tahfidz Quran. Apakah itu langsung mempengaruhi masyarakat? Kalau saya mengatakan langsung, walaupun ada yang mengatakan tidak. Tapi saya berani mengatakan itu ada branding langsung ke masyarakat. Pikiran saya, wong guru newe do sinau do ngapal ke, mestine kok ya muridnya ya do pinter-pinter ngapal ke gitu. Betul nggak kira-kira? Kalau dibalik, wong guru newe do ora apalan, ora apal, apa yo kok muridnya do iso apal gitu. Kan gitu loh, ini kalau dibalik gitu ya. Jadi ini tentang keislaman. Nah, kemudian yang kedua, saya nyambungkan 3 tadi. Komitmen bermuhammadiyah. Ini sudah banyak disampaikan Pak Jenderal. Karena kita sekolah dan madrasah Muhammadiyah,
Nuwun sewu Pak Agus, Pak Joko, Pak Tame, otake jenengan mangisi Muhammadiyah. Iya. Ya, jadi jenengan sudah mulai ini otaknya diisi Muhammadiyah, komitmen bermuhammadiyah. Ojo ngasih krungu kata Muhammadiyah, iki atine gendhet lho. Kepala lho niki ya, kepala lho. Ya, jenengan nek sekolah Muhammadiyah kok ora logo Muhammadiyah kok mutah iki jenenge. Ora dadi ini pembinaan ideologi Muhammadiyah ini penting. Jadi monggo Pak Agus, Pak Joko, Pak Tame tentang Muhammadiyah ini ya benar-benar kita hayati ya, kita hayati. Silakan ada pembinaan dalam dulu tentang ideologi Muhammadiyah. Ya, tadi rasa-rasa dengan Pak Jendar awal kegiatan ini resmi ora Pak? Semi resmi. Kalau resmi itu biasa di Muhammadiyah itu kita mulainya dengan baca Quran, kita menyanyikan Indonesia Raya, Sang Surya. Ini komitmen. Dan Mas Jenderal jawabnya senior. Ya. Jadi Bapak Ibu biar juga tahu lagu Sang Surya gitu lah, atau hafal lagu Sang Surya. Kepala sekolah, kepala madrasah di Muhammadiyah wajib hafal lagu Sang Surya. Komitmen Muhammadiyah. Apa Pak Joko? Apa bagus? Orang apa berarti? Apa? Pak Tame ini apa ya? Apa? Ya lagu gawe pokoknya harus gawe apa? Ya jadi itu mulai komitmen begitu itu disosialisasikan pada dirinya juga pada warga Muhammadiyah di sekolah atau di madrasahnya. Monggo. Saya sering ngomong-ngomong kegiatan bermuhammadiyah itu sebenarnya nalar lah, wajar lah. Yang sekolah Muhammadiyah itu ada kegiatan Muhammadiyah aktif loh. Ya, MT Muhammadiyah Pandian, AW-nya jalan. Kesmoyoso, jalan. SMP Muhammadiyah jalan. AW. Apa suci jalan. Kegiatan. Ada pengajian Muhammadiyahnya di SMA Muhammadiyah. Kalau ada, nanti boleh pengen pas kuis ya. Pandian nanti silakan ada walaupun hanya 1 bulan sekali. Ada pengajian Muhammadiyah untuk guru-guru. Kita minta izin pada Pak Jendar 1 bulan sekali setiap hari Sabtu terakhir katakanlah itu habis duhur ada pengajian guru-guru. Entah pengajian tarjih tentang apakah itu tentang PHI atau apa itu. Dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah itu dikaji. Jangan sampai ada kepala sekolah, kepala madrasah, guru di sekolah Muhammadiyah promo MKCH apa kuwi? Ya, promo HPT ora mesti HPT itu apa? Ada Ustaz. Apa saya ngerti singkatannya HPT ngaco. Literatur juga. Masih ada. Nah, nanti kita kenalkan itu. HPT, himpunan putusan tarjih. Ya, jangankan penjenengan mau pernah ada musda ya, musyawarah daerah di Boyolali itu saat sidang pleno itu ada kok yang peserta musda itu orang mudeng HPT itu apa? Itu peserta musda. Jadi nanti guru harus lebih pintar sebab itu nanti akan kita sosialisasikan diri dan untuk anak-anak kita. Anak-anak harus tahu tentang HPT. PHI, WM. Ada yang belum pernah dengar PHI, WM? Apa kuwi ra? Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pernah dibaca? Punya bukunya? Pak Kepala harus punya, HPT harus punya, buku PHI itu harus punya. Dan dibaca, tidak hanya punya. Ya, sehingga penjenengan nanti akan bisa menciptakan suasana kondisi itu yang sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Islaminya itu ala Muhammadiyah gitu. Jangan ala yang lain. Di sana ada berapa aspek kehidupan yang diatur dalam pedoman hidup Islam. Ada berapa? Ada berapa? Ya Allah, tahu. Ada berapa? Ya Allah ya, ada 11 aspek.
bagaimana bermuhammadiyah itu dalam kehidupan pribadi, bagaimana bermuhammadiyah dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat, terakhir dalam kehidupan seni dan budaya. Guru harus tahu tuh seni dan budaya. Di Muhammadiyah boleh nggak nyanyi? Boleh. Tahunya dari mana? Di pedoman Islami. Boleh nggak seni itu di Muhammadiyah? Boleh, tapi ada catatannya. Seni yang tidak menimbulkan madharat. Seni yang tidak menimbulkan fasad, kerusakan. Nanti dibaca itu. Kalau Bapak Ibu mengajar di MI, jangan mengajarkan seni yang itu menimbulkan madharat. Nyanyian boleh, nyanyian yang positif lah, ada nilainya. Jangan sekedar nyanyian. Anak-anak jangan diajak nyanyi-nyanyi yang sentimental. Sentimental itu yang mempengaruhi kejiwaan anak itu jadi lemah. Itu Bu Dokter ya, Bu Dokter ini Bu BP ya. Nah, ini harus paham tentang kayak gitu. Kejiwaan anak itu diperhatikan. Makanya kan PP itu pernah melarang lagu anak-anak dalam Ada 5 itu, karena itu akan mempengaruhi mental anak yang tidak baik kan itu. Meletus balon hijau, ker, hatiku sangat kacau. Balon meledos ya Pak, kita kacau gitu. Nah, ganti wae meletus balon dua, hatiku sangat sabar. Hatiku tetap sabar. Kira apa? Artinya lagu itu dianalisa itu ada pengaruh kejiwaan pada anak, mental yang tidak baik. Maka pernah itu Pak Supriyanto AR itu melarang lagu Balonku Ada 5 itu. Nah Bapak Ibu kan lebih kreatif. Lagu-lagu mana yang kira-kira itu berdampak positif bagi anak gitu loh. Monggo kreatif dikembangkan di sekolah Muhammadiyah. Nah, kita kajilah dokumen resmi Muhammadiyah. Jangan alergi dulu dengan buku-buku itu. Jadi nanti pimpinan cabang monggo MI itu semua guru wajib punya HPT. Ya, wajib punya pedoman hidup Islami Marga Muhammadiyah. Wajib kalau menghafal MKCH itu kan jane kaya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu lah. Mukadimah anggaran dasar itu jadi loh member siung Projodowo. Jadi kalau dulu saya itu hafal lah pembukaan Undang-Undang 45 itu hafal, pakarnya itu hafal, bahwa sejumlah kemudian itu sebagainya hafal. Nah itu sebenarnya kalau mukadimah anggaran dasar hafal isinya bagus. Jadi saya punya teman itu masuk Muhammadiyah gara-gara tahu isi mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang berdirasakan di anggaran dasar Muhammadiyah itu pembukaan itu Muhammadiyah itu memang organisasi yang nyesrang. Jadi kalau diarahkan ekstrim ini saya itu mungkin istilah radikal. Ya, dikatakan radikal. Saya ini lagi ngomong tauhid, ngomongnya seketok radikal. Ya, menggalakkan sunnah, ngomongnya radikal. Jadi saya ini istilah-istilah itu kadang-kadang sudah disingkirkan gitu. Tapi itu kan tetap penting. Jadi kita nggak usah takut dengan dikucilkan gitu. Ya. Tapi Muhammadiyah tentang komitmen, tetap komitmen dengan kemuhammadiyan. Juga ini yang kedua kalau mencap-mencap. Ya, bermuhammadiyah setuju? Setuju ya? Ya, setuju. Nah, kemudian yang ketiga terakhir, monggo Pak Kepala. Jadi komitmen menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemarin guru, sekarang jadi kepala. Beda nggak kira-kira? Beda. Dari sisi tanggung jawab jelas. Wingi Joko nikah terus jadi Raja kok beda. Gadis nikah jadi ora gadis itu posisinya uangnya padha. Tapi dari sisi tanggung jawabnya berbeda. Ya paling tidak lebih luas lah Pak Kepala. Yang pengen itu mungkin orientasinya untuk pribadi itu mungkin lebih ditonjolkan. Sekarang menjenengan ini sudah punya tanggung jawab membawai banyak orang. Maka kecerdasan sosial ini diperlukan. Di sifat-sifat sosial, wawasan sosial penjenengan harus. Jadi gampangnya nggak teke guru.
Jadi kepala sekolah nggak kayak guru siapa saya ampun kok cuek dengan guru. Ya, paham apalah ya. Jadi pikirannya kita sudah pikiran kepala loh, walaupun saya nggak pernah jadi kepala. Yang ngerti kewajiban kepala sekolah itu seperti apa? Ya, jadi perhatian pada guru itu penting. Perhatian aja. Ya, jadi bagaimana kita ini bersikap, berperilaku yang bisa membahagiakan guru. Kalau menyejahterakan, oke, kritik-kritik. Menyejahterakan ini yang opo. Ini yang membahagiakan. Ya, membahagiakan. Sejahtera itu konotasinya kan ke materi, ya, ke gaji. Tapi kalau membahagiakan itu menciptakan situasi yang menyenangkan. Kehadiran pendidikan menjadi kepala sekolah ini harus bisa lebih menyejukkan suasana di sekolah atau suasana sosial guru. Jujur Bapak Ibu, menganggap kepala jenengan ki irungan jenengan sing SMP mana sing Muhammadiyah. Kok sing teko sithik iki do jare setuju ra? Bapak Ibu, jenengan sekarang kepala sekolah Pak Parjo diganti Pak Joko Sutrihnya ini setuju kok ora? Setuju. Ya, ini Pak Joko komitmen. Teman-teman sudah setuju dengan jadi kepala sekolah dan jenengan sudah siap. Maka wawasan itu penting. Ya, bagaimana penjenengan bisa menjaga tanggung jawab penjenengan, bagaimana guru-guru teman-teman penjenengan itu bisa terayomi, ya, terayomi, bukan tersejahterakan secara materi, tapi membahagiakan. Saya tuh kadang-kadang diajak teman-teman itu jadi pinginnya kepala sekolah sing piye to. Ada teman-teman guru itu kriteria nggak mulu-mulu, bahkan ada yang ngomong kepala sekolah itu jadi rasa pinter-pinter. Tapi yang penting jujur karo lomo. Gerak karepku. Lomo itu lomo jiwanya ya, sosial ya, lomo jiwanya gitu. Umpama lomo materinya ya monggo gitu loh. Jadi kadang tidak hanya kepala sekolah tok gitu kan. Ya, jadi monggo. Jadi sejiwa pengorbanan itu tetap ada. Jadi ini saya tidak mengatakan sekolah Muhammadiyah ini apa ya, sekolah yang mengedepankan keuntungan semata. Walaupun Pak Jenderal tadi sekolah itu ya iso nekake duit. Ya itu jelas ya. Itu jelas. Tapi itu kan bukan semata-mata itu. Jiwa pengorbanan jenengan ini lebih pada pengorbanan yang imaterial, yang tidak materi. Ini penting ya. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan. Jangan diukur dari sejahtera materi lah. Kebahagiaan bersama dalam kru, dalam staf, dalam kebersamaan dengan teman itu lebih berharga daripada jenengan itu duit banyak. Betul nggak? Belanjane oke ning suasana ning sekolah ora jinak. Rembukane kok nggo duit wae. Kadang-kadang do selentak-selentakan. Wah rasane kok kaya ning penjara. Itu lebih bagus penjenengan iso kompak walaupun mungkin gajine kegiatan ya gampangane rekoso ya tanggung bareng, penak ya dirasake bareng, nikmat tenan. Dadi kepala sekolah ini ngarake anak buah ngono. Desa mesam-mesem ngoten niku artine tenang Mas. Ning kepala sekolah kok nyawang guru ning kok do prengat-premut roh kepala dosen muter aja lah. Ora kerasa nang sekolah kaya wegah. Guru kok roh kepala sekolah kok do nglintut. Raine wis ora nyenengke. Nah, tolong Mas ya. Jadi bahagiakan guru kepala sekolah iki ya mencap-mencep. Ya, saya beritahukan dari kepala apapun, pimpinan apapun di Muhammadiyah ini memang harus ada pengorbanan. Pak Jenderal di PDM ini pengorbanannya surah ukur. Nasi loro-loro neno. Saya di wilayah itu ya podo ya. Jadi saya sebenarnya pengen di pimpinan daerah ya podo tonggo, cuman barunya cabang. Main cabang ora tonggo, podo tonggo.
ranting yo tombo nek ono semua pimpinan tuh tombo. Ya, jadi ya nggak apa-apa namanya perjuangan kok. Ya, saya tuh kalau ke wilayah setiap hari Kamis tuh rapat. Pulang malam. Kadang sampai jam 10 malam. Jadi setiap malam Jumat saya nggak bisa kegiatan di rumah karena memang rapat di pimpinan wilayah. Ya. Kalau pimpinan wilayah naik bis itu sudah naik 40.000 Pak Jejen di Semarang, 40.000, nanti naik Grab itu sudah 30.000, sudah 70.000, PP sudah 140.000, 1 bulan 4 kali. Karena kepengen toh? Nah, karena kepengen, ini rapat kok. Rasangune piro? Ya, rapat kok sangone malah infak. Yang rapat itu teko ora teko infak. Ini ya ora akeh 10.000. Pimpinan wilayah iki mbok 10.000. Teko ora teko 10.000. Dadi sesasi 40.000 infak ke pimpinan wilayah. Jadi wis tombo. Itulah namanya perjuangan. Ya, pimpinan daerah ternyata lebih banyak lagi. Tomboknya itu jangan pikiran namanya pimpinan itu matutup ya. Ya gitu ya, jadi namanya perjuangan pengorbanan di kepala sekolah pun saya paham penjenengan ya harus banyak berkorban. Pikirannya ya monggolah banyak konsentrasi ke tugas-tugas bina sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Penak kepala sekolah kalau PDM. Pak Agus Rian itu dulu kepala sekolah. Ya. 2 periode, lampe nak belonjone gede. Nah ini karena terbentur aturan tidak boleh lagi ya, akhirnya sekarang jadi guru. Lalu terus jadi pucet, untungnya wae. Beliau ini pengusaha besar. Soal ekonomi backing, di bengkel barang, di dealer. Nanti nggak masalah orang kaget yang baru kepala sekolah, terus jadi guru biasa punya backing. Yang orang dulu ekonomi ya terus melempret kok. Pak Parso sawah oke. Sapi sawah pohon kan apa? Wis pokoknya warna-warna gitu. Itu nggak masalah ya, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi yang lain tolonglah supaya tetap jadi guru setia, insya Allah lah berkah gitu. Pandian Bu Aisyah, mana Bu Aisyah? Lego atau Bu diganti? Lego. MI semuanya so burung lah. Mana? Oh, lega lah Bu. Lega tetap barang lega. Kalau kependang apa saja rabetah begitu. Lega lah. Jadi tidak ada istilah suksesi kita ini meninggalkan dendam atau meninggalkan ketidakrelaan. Insya Allah semuanya lega, semuanya mendukung kepala sekolah yang baru. Terima kasih saya ucapkan untuk kepala yang lama atas pengabdiannya. Dan kita ucapkan selamat karena saya ini saja yang akan sampaikan. Mudah-mudahan kepala sekolah yang baru mendapatkan bimbingan dari Allah dan diridhoinya dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ingat-ingat ya Pak ya, saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali